Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam pencapaiannya. Baik, video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SKB Guru Kelas PGSD, studi kasus berbasis masalah. Kita mulai dari nomor 6. Ali adalah siswa kelas 4. Dia selalu terlambat datang sekolah dan kadang malas bersekolah. Bagaimana tindakan seorang guru dengan kasus tersebut? A. Menghukum anak tersebut dan langsung memanggil kedua orang tuanya. B. Menanyakan kepada teman sebayanya tentang perihal itu. C. Identifikasi dulu penyebab anak malas pergi bersekolah dan bantu ia menyelesaikan masalahnya dengan bijak. D. Menyerahkannya ke guru BK. Atau E. Tidak mengizinkan anak tersebut mengikuti pelajaran di kelas. Maka jawaban yang benar adalah C. Identifikasi dulu penyebab anak malas pergi bersekolah dan bantu ia menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Kita identifikasi terlebih dahulu atau kita mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab anak tersebut malas pergi sekolah. Setelah guru menemukan penyebabnya, maka guru memberikan solusi dengan membantu menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Sehingga ketika masalahnya terselesaikan, anak tersebut tidak akan lagi datang terlambat dan tidak malas untuk bersekolah. Untuk jawaban A, guru tidak boleh serta-merta menghukum siswanya yang datang terlambat dan langsung memanggil kedua orang tuanya. Ini bukanlah masalah besar yang dilakukan oleh siswa hingga harus menghukum dan memanggil kedua orang tuanya. Untuk jawaban B, hanya menanyakan saja kepada teman sebayanya tentang hal tersebut tanpa ada tindak lanjut apa-apa dari guru, maka tidak memberikan solusi apapun mengenai masalah ini. Untuk jawaban D, tidak perlu terburu-buru untuk menyerahkan ke guru BK. Jika seandainya masalah tersebut tidak mampu ditangani secara personal oleh guru yang bersangkutan, barulah meminta bantuan guru BK untuk menyelesaikannya. Untuk jawaban E, dengan tidak diizinkannya anak tersebut mengikuti pelajaran di kelas, maka guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berubah. Dengan hukuman seperti ini, siswa sudah rugi dan kehilangan pelajaran di waktu tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Andi adalah siswa yang sedang duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar ketika diadakan ulangan akhir semester. Secara diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur. B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Atau E. Menyontek akan membuatmu menjadi pribadi yang malas belajar. Di soal nomor 7 ini, kecuali ya teman-teman, dengan kata lain, tindakan yang tidak tepat dilakukan oleh guru. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Jadi ini adalah tindakan yang tidak tepat dilakukan oleh guru. Karena ketika ada siswa yang menyontek, maka guru tidak perlu memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan mengapa dia menyontek. Namun tindakan yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah membiasakan siswa berperilaku jujur. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. Menyontek akan membuatmu menjadi pribadi yang malas belajar. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang tepat yang semestinya dilakukan oleh guru untuk mengatasi siswa yang menyontek. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidik. Sebagai guru, dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran, sebagaimana dituangkan dalam kalimat A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Atau E.
tindak kejahatan di luar lingkungan sekolah bukan merupakan tanggung jawab guru. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Karena dengan ditanamkannya pendidikan karakter dalam diri siswa, sedini mungkin, maka akan sangat kecil kemungkinan siswa terlibat dalam tindak kejahatan. Sebab di dalam diri siswa sudah ada benteng pelindung sebagai protektor yang membatasi dirinya untuk tetap menjadi siswa yang baik dan berada di atas kebenaran. Dan dengan hal itu juga pengaruh-pengaruh buruk dari luar akan sulit masuk dan sulit menjerumuskannya kepada tindak kejahatan. Untuk jawaban A, bukanlah sebuah prinsip kebenaran. Dengan mengatakan bahwa kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik, maka guru tersebut telah berlepas diri dari tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru. Padahal tidak hanya sebatas pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik saja, namun guru juga perlu menanamkan pendidikan karakter, adab, dan akhlak kepada siswanya. Untuk jawaban B, pendidikan belum bisa dikatakan cukup jika hanya diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Karena pendidikan yang baik bukan hanya mencerdaskan peserta didik, namun pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengubah siswa yang tidak baik menjadi baik, dan siswa yang baik menjadi lebih baik lagi. Seperti itu seharusnya pendidikan baru dikatakan cukup. Untuk jawaban C juga mirip-mirip dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Pemberian pendidikan karakter, pendidikan moral, adab, akhlak, tata krama, sopan santun bukan hanya tanggung jawab keluarga masing-masing peserta didik, namun juga tanggung jawab guru di sekolah. Begitupun juga dengan jawaban E. Ini bukanlah contoh prinsip kebenaran dari seorang guru dalam menyikapi hal tersebut. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Ketika pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung khidmat dan guru sedang menjelaskan materi tentang puisi dan sajak-sajaknya, di pojok belakang bagian kanan kelas terdapat 2 orang siswa sedang ribut dan tiba-tiba berkelahi. Maka sebagai seorang guru, apa yang seharusnya dilakukan? A. Tetap menjelaskan pelajaran karena siswa lain sedang memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. B. Memarahi kedua siswa tersebut dan menyuruhnya keluar dari kelas karena mengganggu pelajaran. C. Menghubungi kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut karena materi pelajaran sedang disampaikan dan tidak ada waktu untuk mengurusi kedua siswa tersebut. D. Menghukum dan memberikan sanksi agar kedua siswa tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Atau yang E. Menanyakan sebab terjadinya kejadian tersebut kepada siswa yang bersangkutan, memberikan solusinya dan menyuruhnya berdamai lalu menasihatinya dengan bijak, serta memberikan pengertian agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jawaban E adalah jawaban yang paling tepat untuk menyikapi persoalan ini. Ketika masalah tersebut terjadi, langkah awalnya adalah menanyakan sebab terjadinya kejadian tersebut kepada siswa yang bersangkutan, memberikan solusinya dan menyuruhnya berdamai, lalu menasihatinya dengan bijak serta memberikan peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk jawaban A, sikap seperti ini dinilai tidak peduli terhadap masalah yang ada di dalam kelas. Jawaban B, memarahi dan menyuruhnya keluar dari kelas. Sikap seperti ini akan membuat siswa kehilangan pelajarannya dan ini merugikan bagi siswa. Dan ada kemungkinan juga siswa yang disuruh keluar kelas akan berkelahi kembali tanpa sepengetahuan gurunya. Untuk jawaban C, kita tidak perlu menghubungi kepala sekolah. Justru dengan menghubungi kepala sekolah, guru tersebut dinilai tidak mampu mengelola kelasnya dengan baik. Jadi masalah tersebut harusnya diselesaikan oleh guru yang bersangkutan saja. Untuk jawaban D, sedikit lebih baik untuk memberikan efek jera kepada siswa. Namun jawaban E adalah jawaban terbaiknya. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Saat jam istirahat berlangsung, 2 orang siswa berkelahi di halaman belakang sekolah. Dan salah satu siswa tersebut mengalami luka ringan di bagian pelipis. Selaku pihak sekolah, apa yang harus dilakukan? A. Memanggil siswa yang bersangkutan untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi. B. Menyerahkan perihal tersebut ke wali murid mereka masing-masing.
C. Menghukum mereka agar menjadi pelajaran bagi siswa lain. D. Segera melerai perkelahian, mengobati luka siswa, dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antar siswa. Atau yang E. Menyerahkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Segera melerai perkelahian, mengobati luka siswa, dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antar siswa. Dalam keadaan darurat ini, maka hal yang pertama adalah melerai siswa dan mengobati luka di pelipisnya. Karena siapapun yang salah jika ada siswa yang mengalami luka-luka dikarenakan suatu hal yang terjadi di lingkungan sekolah, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak sekolah untuk memberikan penanganan medis, bahkan bila perlu dibawa ke UKS, puskesmas, atau rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan. Karena keamanan dan keselamatan belajar siswa di sekolah merupakan tanggung jawab pihak sekolah sepenuhnya. Untuk jawaban A, pilihan ini kurang tepat karena prioritas utama ketika ada siswa yang mengalami luka ringan maupun luka berat adalah memberikan penanganan medis, bukan mendiskusikannya dengan siswa. Jawaban B, jika pihak sekolah melakukan hal ini, maka akan memberikan kesan bagi wali murid maupun masyarakat sekitar bahwa sekolah tersebut tidak mempunyai tanggung jawab terhadap siswa-siswi di sekolahnya. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Jawaban C, tidak semua kecerobohan, kekeliruan, dan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dihukum dan diberikan sanksi, termasuk kasus ini. Opsi E, menyerahkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini tidak perlu dilakukan oleh pihak sekolah, karena perkelahian yang dilakukan oleh dua orang siswa SD ini bukanlah suatu tindak kriminal yang melanggar pasal ayat KUHP dan undang-undang. Ini hanyalah perkara kecil. Jadi untuk kasus ini tidak perlu menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.